Halo rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, terima kasih Anda tetap setia bersama saya. Anda mungkin menunggu video dari saya. Ini saya pakai kacamata ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya. Saya nggak tahu apakah bagus pakai kacamata atau harus copot kacamata, tapi di video satu ini saya coba pakai kacamata. Ini juga karena faktor umur, jadi tidak ada seorang pun manusia yang bisa melawan takdir umur ya. Jadi seiring dengan waktu, penglihatan kita akan berkurang. Ya, jadi mohon maaf saya harus pakai kacamata. Sebenarnya nggak pakai kacamata sih nggak apa-apa. Cuman video satu ini saya coba pakai kacamata biar kelihatan lebih keren apa enggak. Itu sekedar basa-basi aja ya teman-teman semuanya. Oke. Saya ada rencana ini membikin satu kelas ya. Kelas tapi bukan dalam rangka cari uang, nggak dalam rangka ingin membagikan ilmu tentang prediksi bola. Karena saya berpikir keras, nggak mungkin saya terus update prediksi, bukan karena nggak mau, takutnya nanti kita kena pasal ya. Jadi seolah-olah bahwa di channel ini mengajarkan orang tentang main judi, padahal saya hanya membahas permainannya aja gitu kan. Kita bukan membahas tentang orang kecanduan judi, enggak, tapi bagaimanapun juga itu kan ada resikonya karena ada undang-undang ITE, transaksi tentang perjudian online gitu. Jadi saya nggak mau Anda semua tiba-tiba Anda join ke sini, Anda fan ke saya, dan boleh dibilang nanti bisa dibaca bahwa semua orang yang berkumpul di sini nanti, makanya komentar saya tutup selain karena faktor nanti spamming dari bandar-bandar judi online atau apapun itu, juga karena jangan sampai Anda dibidik ya. Anda udah paham, udah pernah saya jelaskan begitu. Nanti bagi Anda yang ingin ikut kelas tentang membaca odds, itu ilmu itu secara pribadi bagi saya itu paten sekali. Nah, memang kita tidak selalu berhasil memprediksi 10 laga itu lolos enggak. Kita punya strategi namanya. Jadi kalau Anda punya uang yang cukup, ya, dana yang cukup, saldo yang cukup, satu laga kita gagal, kita gulung di laga kedua. Kalaupun laga kedua gagal, laga ketiga itu biasa udah sukses gitu. Jadi kita balikin modal kita, dan itu untuk mencukupi kehidupan kita sehari-hari. Saya tahu ya, kita gak semua orang tinggal di kota besar, ada yang di kota kecil kan 100.000 itu kan cukup berharga ya. Bahkan kemarin ada rekan cerita bahwa dia di daerah Lamongan gitu, bagi dia 50.000 itu udah lebih dari cukup untuk makan satu hari. Jadi dia bisa beli sop 6.000 untuk makan, tinggal dia di rumah stok nasi. Dia cerita bagaimana susahnya di kota kecil. Jadi dia berharap bahwa ada 100.000 itu udah berkah yang luar biasa. Tapi bagi Anda yang ingin foya-foya di kota besar, ya 100.000 nggak ada uangnya, nggak ada nilainya kan. Bahkan 500.000 kalau Anda mau pergi ke spa, mau makan enak di mall, ya 500.000 itu pas-pasan aja gitu. Tapi kan kita harus bukan hanya melihat ke atas, tapi juga harus melihat ke bawah gitu. Jangan terus melihat orang, wah dia pakai mobil mewah, saya jalan kaki. Jangan. Anda pakai sepeda motor, Anda lihat mereka yang tidak punya sepeda motor sama sekali, dan mungkin ada di antara Anda pun yang tidak punya kendaraan ya. Jadi berusahalah, belajarlah dari saya di sini bagaimana kita mencari uang untuk mencukupi kehidupan kita, dan juga kalau bisa ada rezeki lebih ya, buat kita lebih punya uang lah ya. Oke. Gini teman-teman, nanti bagi yang ingin ikut kelas itu boleh email ke saya. Nanti kita pakai mungkin Zoom ya, pakai Zoom atau Google Meet ya. Nanti ya, tetapi saya akan kenakan Anda charge kurang lebih 150.000. Itu bisa beberapa sesi. Nanti kita lihat. Kalau Anda belum ngerti, saya akan ajarin, bukan ajarin sih, bukan saya lebih hebat, tapi saya akan kasih gambaran, oh seperti ini sampai Anda paham, sehingga Anda bisa mandiri dan Anda istilahnya tidak tergantung prediksi. Anda bisa maju sendiri dan Anda tidak akan kena incaran dari divisi cybercrime Polri gitu kan. Jadi was-was juga. Jadi kemarin kan diprediksi itu di grup itu kan ada yang kasih saran, jangan, itu bahaya, nanti satu ke gap. Kita kan nggak tahu, misal ada
kemarin ada berapa 40 orang ya kurang lebih kan. Nah, yang satu orang ini ya mungkin kalau sialnya ketangkap lalu diambil handphonenya, misalnya ada judi online gitu kan. Wah, ada main slot gitu. Wah, ini ada grup nih ya. Di grupnya ini ada list nama nomornya kan, nanti diambil semuanya itu. Itu benar juga sih. Tapi saya harap polisi ya tidak apa ya, tidak membidik kita lah istilahnya. Ya mendukung kita lah ini di situasi COVID. Setelah COVID sekarang cari uang kan susah. Belum lagi di YouTube Anda lihat ramalan-ramalan mau tahun 2028 Indonesia baru pulih katanya. Nggak tahu bener apa enggak. Semua ngomong dia penglihatan apa wangsit ramalan itu dari Tuhan, dari dewa, dan bahkan dari hantu gitu kan. Kalau hanya untuk meramal, saya juga bisa meramal. Saya bisa meramalkan masa depan mall-mall. Ya, itu akan mati. Mati bukan karena dia tidak bisa jual barang, tetapi memang karena tren teknologi itu berubah. Jadi mall yang paling bertahan ini ramalan juga nih. Anda boleh catat, Anda boleh kasih tahu nih. Saya juga bisa meramal, bukan cuma mereka kan. Jadi mall yang bertahan itu ada mall yang fokus di nanti di apa? Yang namanya kuliner ya. Jadi dia lantai 1 dia kuliner apa, lantai 2 jadi banyak restoran, banyak tempat makan, kafe, tempat orang nongkrong. Itulah ada mall yang paling hidup. Kalau untuk jual baju suatu saat mereka akan stop ya, karena orang tidak perlu datang ke mall beli baju dengan harga yang lebih mahal dibandingkan orang belanja online. Kurang lebih seperti itu. Oke, gini teman-teman, jadi yang mau ikut kelas nanti ya tinggal Anda join. Anda email ke saya ya. Anda udah tahu email saya suhutogel@gmail.com. 150.000 itu hanya untuk apa sih? Supaya Anda serius gitu loh. Jadi kalau misalnya gratis kan banyak orang, ini gratis saya nggak belajar. Dan yang untuk video berbayar ini nanti akan saya naikin pelan-pelan. Jadi kesempatan buat Anda belajar dikasih $1 itu langganan nonton berapa video ilmu. Mungkin Anda bilang susah, mahal. Ya udah, saya naikin. Oke, gini. Ya, ilmu kali ini adalah ilmu yang keras ya. Saya akan gabungkan beberapa video, beberapa ide cerita yang udah sempet yang mau saya bikin, yang saya hutang buat Anda itu tentang health marketing. Ada satu yang kelupaan, tapi nanti seiring rekaman video ini saya coba berpikir ulang supaya tidak ada yang tertinggal. Dan saya bicara agak cepat ya, karena untuk mengejar waktu juga. Terlalu lama nanti Anda capek Anda nontonnya. Tetapi Anda join di sini, kalau Anda nggak bisa sukses kaya raya, jangan kaya raya, maksudnya cukup kehidupan Anda, ya minimal Anda pintar, Anda tidak dibohongin orang gitu. Oke, yang pertama ini ada kasus, ini pembukanya ya, jadi saya gabungkan dengan satu video ini. Yang kasus ini yang lagi heboh adalah di kota Surabaya, salah satu. Ini sebenarnya kasus lama, tapi karena dia heboh, saya coba mempelajari dan teman sharing-sharing videonya melalui WhatsApp group gitu. Terus tanya pendapat saya, jadi saya coba mempelajari, saya search di Google kisahnya seperti apa, dan akhirnya saya menemukan modusnya kurang lebih sama seperti modus-modus penipuan yang zaman dulu gitu. Tetap ada begini. Jadi ada satu, Anda search, Anda baca juga di Google, Anda ketik aja transaksi emas di mall BG Junction gitu, salah satu mall yang bukan mall-mall keren amat sih ya, lumayan lah. Jadi kayak di Jakarta itu dia mirip seperti di Mangga 2 atau di ITC Roxy Mas, kurang lebih gitu kan. Nah jadi atau Shishin City lah ya. Jadi dia ada satu toko emas yang punya orang Cina ya, dan saya harap dan yang masalah dengan satu orang Madura, ibu-ibu gitu. Dan di sini saya tidak mengharapkan kita rasis ya. Bersama saya Anda nggak boleh rasis. Ya, karena kalau Anda rasis, Anda belajar dari saya, nih saya orang Cina loh ini, maksudnya orang keturunan Tionghoa gitu kan. Jadi Anda belajar dari saya, kalau rasis Anda jangan serap ilmu saya, nggak rasis ya. Karena saya kuliah di Trisakti itu teman saya pribumi semua, dari Ambon, dari Batak, dari Papua paling lucu dulu. Nanti saya cerita lagi deh. Lucunya apa? Lucunya dulu waktu tahun 90-an itu dia bilang, bro, di tempat saya itu kalau orang kaya nggak punya mobil, nggak punya motor. Saya bilang, lah yang bener lu. Jadi dia bilang, iya. Waktu itu saya nggak tahu sebelum ada booming sosial media seperti sekarang. Jadi lu punya apa gitu kalau kaya? Semakin banyak babi, semakin kaya gitu. Hah? Saya kaget kan. Kalau di Bangka itu kan babi memang ada kan berkeliaran. Tapi kan orang kaya tetap beli mobil, beli motor, beli rumah kan. Dia bilang, nggak beli babi. Saya bilang, loh kok bisa begitu? Dia bilang, iyalah bro. Jadi
Jadi kalau lu punya mobil, punya motor, nggak ada jalannya buat apa? Lu tahun 90-an. Jadi benarlah Pak Jokowi itu untuk membuat jalan di Papua itu udah benar sekali. Anda bayangin, udah merdeka sekian puluh tahun, 30-an tahun lebih ya, 45 tahun 90-an udah hampir 50 tahun tuh nggak ada jalan-jalan, bahkan jalan-jalan tanah aja buat apa punya kendaraan. Jadi Anda mau tinggal di sana kaya buat apa gitu kan. Nah, itu sekilas apa tentang teman-teman. Jadi Anda nggak boleh rasis sama saya di sini, dan dengar kisah ini Anda tangkap ilmunya, karena kalau Anda rasis, rasisme itu bisa dari berbagai faktor ya, bisa dari gender Anda. Misalnya Anda sedikit lemah gemulai, Anda bisa dirasis orang. Dari suku ya, Anda minoritas, misalnya Tionghoa. Dari agama juga, misalnya Anda Kristen, Buddha, Hindu gitu, minoritas di Muslim atau Muslim. Anda di Amerika banyak Kristen, atau Anda di India yang banyak Hindunya, Anda pun bisa dirasiskan orang gitu ya. Jadi kita nggak boleh rasis. Kalaupun Anda merasa Anda mayoritas, Anda pun masih bisa dirasis dari sisi ekonomi. Anda ingat baik-baik, bukan berarti kalau Anda orang Jawa, maaf ya, kemudian Anda kebetulan Muslim, bukan berarti Anda tidak akan disepelekan, dikucilkan orang. Bisa kan ada faktor Anda miskin, Anda kurang berpendidikan, Anda tahu kan ya. Jadi kita nggak boleh rasis. Kalau orang itu baik, ikutin, bergaul sama dia. Kalau orang itu jahat, meskipun dia kaya, dia memanipulasi Anda, sok kaya, ya udah kita tinggalkan, kita nggak usah bergaul sama mereka. Oke, gini ya. Jadi kisahnya ada satu engkau punya toko emas, kemudian ada satu ibu-ibu, kalau toko emas kan jual beli emas, terima jual kan. Bisa baru, bisa emas yang udah dibeli orang gitu kan. Nah, jadi ada satu ibu-ibu dari Madura, dia mau jual emas. Nah, ibu-ibu ini jualan emas ini, dia postingnya biasa orang posting kan di Facebook ya kan. Nah, dia posting di Facebook, saya mau jual emas saya. Nah, jadi kawanan penipu ini ya, saya harap kalau Anda termasuk kawanan penipu ini, Anda join saya, Anda cari uang lah di industri taruhan olahraga sepak bola ini. Nggak usah nipu-nipu, kasihan gitu loh ya. Tapi kalau Anda mau ya it's gone. Tapi saya buka kasus ini ya, supaya semua orang belajar, supaya Anda mau nipu orang lain kali ya lebih cerdas lagi gitu ya. Jadi ibu-ibu itu jual emas, dia posting misalnya di Facebook atau di media sosial apapun, misal di Instagram kan banyak orang posting-posting gitu kan. Tapi ya kawanan penipu ini selalu mengincar kita di dunia online paling gampang. Jadi istilahnya namanya social engineering gitu. Jadi mempelajari wajah, nomor plat mobil Anda, lokasi Anda di mana, kan mereka pelajari gitu kan. Nah, dia jual emas anggap aja di Facebook ya, biasa kan paling banyak di Facebook. Nah, dia jual emas di Facebooknya. Jadi penipu ini, kawanan penipu ini, dia mengatasnamakan yang punya toko ya. Jadi dia mengatasnamakan yang punya toko. Dia menghubungi ibu ini, Bu, Anda mau jual emas Anda mau jual berapa gitu kan. Misal ibu itu bilang saya mau jual emas ini transaksinya di atas 100 juta ya. Jadi misal ibu itu bilang saya mau jual emas ini Mas 100 juta. Oke Bu, saya harga emas Ibu 10 juta ya, lebih mahal dari 10 juta kan. Ibu itu mau dong. Nah, Anda pun mau kan. Waduh, biasa saya ditawarin 100 juta, ini kok 110 juta, berarti mau dong. Jadi oke, mau. Nah, ibu bisa bawa emas ibu nggak ke toko saya. Nah, tapi yang punya toko tuh nggak ngerti. Jadi dia mengatasnamakan bahwa dia punya toko, misalnya toko emas gitu kan, toko emas Maju Jaya, contoh aja ya. Nah, jadi kamu bawa ke toko emas Maju Jaya yang ada di mall di BG Junction. Nanti ada orang, saya akan menilai emas ibu, lalu akan dibayar nanti 110 juta. Nah, ibu itu kan semangat kan, jadi dia datanglah dari Madura atau dari mungkin dia di Surabaya, udah ada kenalan, dia bawa emas itu ke toko emas Maju Jaya. Nah, sementara penipu ini telepon ke yang punya toko itu. Jadi dia teleponnya begini, kok biasa kalau ada angkonya angkat, ya angkonya angkat. Kalau enggak apa karyawannya angkat, pasti dia telepon bosnya, kok saya mau jual emas saya, misalnya berapa gram gitu kan, berapa on, berapa kilo. Nah, saya mau jual harga miring gitu. Jadi di yang punya emas dia terima dia lebih tinggi, namanya penipu. Nah, di yang toko ini dia jual murah. Jadi engkaunya mau dong, loh kok murah sekali. Iya, saya butuh uang. Jadi
nanti karyawan saya yang akan antar emas itu, kalau Anda udah terima emas itu, Anda tinggal transfer ke saya, ke rekening saya sekian gitu kan. Nah, jadi dia punya, penipu itu pasti punya banyak rekening, jadi dia punya rekening bodong istilahnya ya. Nanti kita belum bahas tentang rekening nih. Semoga Anda pintar. Jadi ke engkau ini dia bilang dia akan jual 90 juta. Ke ibu itu dia akan beli 110 juta, engkau ini 90 juta. Jadi kan harga emas 100 juta kan lebih murah dong. Dan engkau itu kan mau, dan waktu engkau bilang ketemu engkau itu, dia telepon, dia bilang tapi kalau karyawan saya serahkan emas itu ya engkau nggak boleh banyak tanya istilahnya ya, bapak yang boleh terlalu banyak tanya, campur gitu, mencampuri urusan ini. Pokoknya engkau terima emas itu, Anda cek benar, Anda transfer ke rekening saya gitu kan. Oke. Nah, celakanya, bukan celakanya, bodohnya yang punya toko emas itu yang ngikutin permainan penipu ini. Jadi ibu-ibu itu datang janjian dipertemukan sama penipu online ini. Jadi ibu-ibu datang hari sekian, dan kok hari sekian jam sekian karyawan saya akan datang. Jadi ibu ini yang punya emas datang ke toko itu jual emas, dikirain yang punya toko ini karyawannya, karyawan dari saya yang penipu nih ya. Jadi dia datang, dia serahkan emasnya dan dinilai, dan kok itu nilai emasnya benar, kemudian dia terima, dia transaksi, dia transfer misalnya 90 juta ke rekening saya, penipu nih contoh nih, biar Anda paham nih contoh saya penipunya. Nah, terima, begitu saya dapat uang itu, kemudian saya akan forward itu transaksi ke ibu itu. Bu, sebentar ya, emas ibu ini udah di toko ya, bentar bu, nanti saya transfer ibu ya. Kan dia ada tahu momen-momen mereka pertemuan, dan ibu itu angkat teleponnya, ya saya pakai transfer ya, ini kan uang besar. Oke. Nah, ditransferlah bukti transfer, dan itu ada transfer palsu ke ibu itu. Begitu ibu itu terima, di situ lihat uangnya udah masuk, rekeningnya udah benar ya kan, dari awal udah minta rekeningnya segala macam dengan struk transaksi. Kalau dulu struk kertas itu kan bisa bodong punya, kan tinggal print komputer kan. Meskipun kadang ada print yang kata-katanya salah itu kan. Tapi kalau yang maling, penipu detail itu dia akan persis sama gitu kan. Nah, sekarang mungkin yang pakai digital gitu kan. Jadi yang model SMS gitu, nah screenshot itu kan data-datanya kan bisa kita edit sebentar kan, edit. Nah, kirim ke ibu ini. Jadi ibu itu merasa bahwa uangnya 110 juta udah masuk. Nah, dia udah serahkan emasnya, dia pulang dong. Nah, pulang. Nah, dan kok itu yang punya toko tuh merasa udah terima uang ini dan dia transfer 90 juta, berarti transaksi selesai kan, dan kan. Nah, sampai di sini aman-aman saja. Nah, dia tidak menjadi aman ketika ibu itu pulang ke rumahnya, dia cek rekening banknya. Sampai di sini paham ya? Begitu dia cek rekening banknya, kemudian dia lihat, loh kok uang saya nggak masuk 110 juta. Dia kan protes dong, dia baliklah ke toko emas itu. Ya, di sini mulai ceritanya mulai seru. Dia balik ke toko emas itu, ya bagi yang Anda menskenariokan, kemudian Anda temukan channel YouTube di sini, ya udahlah, itu Anda join sama saya belajar tentang prediksi bola lah. Itu buat apa gitu. Jadi mohon maaf ya, bro-bro yang otaknya mafia gitu. Jadi dia datang ke toko emas lah, dia komplain, kok ini uang Anda nggak masuk. Engkau itu kan kaget dong. Loh, Bu, saya udah bayar ibu. Bayar di mana? Bapak bilang 110 juta. Ini rekening saya nggak ada transfer sama sekali. Ini buktinya transfer Anda bilang nggak ada. Lah, engkau itu kan kaget. Loh, saya udah bayar ke majikan Anda, Bu. Loh, majikan siapa gitu kan? Nah, majikan Anda kan suruh Anda ngantarin emas. Udah saya transfer nih, buktinya 90 juta nih orangnya gitu loh. Lah, saya nggak terima. Nah, disinilah permasalahannya sampai ibu itu membawa ormas karena dia merasa orang kecil. Ya, orang yang mungkin susah payah kumpulin emas, jual sawah, jual ikan, dan segala macam, bersusah payah jual sayur atau barang bekas, kemudian dikumpul, lalu dia serahkan emas ke Anda, dan Anda tidak membayar saya. Nah, sementara engkau ini kan kaget dong, oh saya udah bayar ibu ini. Nah, disinilah permasalahannya. Jadi kalau dipikir salah siapa, yang pertama udah jelas salah engkau itu ya. Engkau itu bodoh ya, mungkin kurang belajar, banyak media sosial, kurang mendengarkan ya. Datanglah dengarkan channel YouTube Suhu Togel yang 4 ini supaya pintar gitu.
Dan yang kasihan ibu itu. Jadi ibu itu bawa orang ormas itu untuk menggeruduk toko itu supaya dia bertanggung jawab. Ini kasusnya udah lama, udah 2 tahun yang lalu udah didamaikan pihak kepolisian. Tetapi ini penipuan online. Nah, masalahnya itu adalah kalau dibilang ini modus penipuan, itu bisa aja diperkirakan bahwa ibu ini punya jaringan penipuan. Bisa. Karena nggak mungkin yang punya toko mau memanipulasi customer ya, pembeli, karena itu kan merusak citra toko dan perusahaannya. Nggak mungkin, udah pasti dari pihak engkau ini kalau dia nipu sudah jelas enggak ya. Meskipun masih bisa kan, namanya orang sekarang orang susah cari uang, pemilik toko kan bisa manipulasi segala macam ya kan. Nah itu bisa, tetapi persentasenya kan kecil. Nah, yang persentasenya besar ini jaringan penipu ini adalah ibu ini bagian dari kelompok penipuan. Kenapa? Jadi Anda transaksi, Anda setor emas, kemudian Anda suruh teman Anda bikin skenario permainan seperti ini, kemudian saya transfer uang dan Anda bilang uang Anda belum terima, kemudian Anda mau balikin emas Anda. Itu benar ya. Itu ada kecenderungan seperti itu. Tapi kalau udah dibawa ke ranah kepolisian, maka kepolisian punya SDM yang pintar, mereka bisa memilah ini kasusnya murni penipuan, dua pihak kena jadi korban, atau memang satu pihak bermain seperti itu. Itu bisa kemungkinan. Tetapi kalau Anda di posisi orang netral, maka kita akan cenderung membela ibu ini ya, meskipun kita nggak tahu ibu ini seperti apa, karena kan polisi punya kepintaran untuk menilai orang kan. Kalau kita lihat dari kasus ini, kita pasti bela ibu. Kenapa? Dia menjadi korban. Intinya begini, kalau saya bawa emas ke toko Anda tidak membayar ke rekening saya, berarti emas itu masih punya saya, benar nggak? Ya, karena saya yang datang ke toko Anda, ibu-ibu itu datang ke toko Anda, dan itu ada video rekamannya kan. Kalau dia ada pakai CCTV kan ada rekam, memang saya datang. Nah, Anda bayar ke rekening orang lain. Nah, miss-nya di sini, jadi antar karyawan yang punya toko itu nggak berkomunikasi dengan pembeli. Dan bodohnya lagi ibu ini adalah mempercayai bahwa dia nggak punya mobile banking barangkali. Jadi ketika orang serahkan emas, uangnya nggak masuk, hanya berdasarkan struk dia percaya gitu. Nah, ini permainan yang sangat lihai, dan ini tidak tertutup kemungkinan akan mengincar Anda yang punya duit, punya toko apapun itu, toko ponsel, perhiasan, emas, atau apapun itu. Dan Anda yang jual mobil ya, jual motor di misal OLX atau di Facebook segala macam, kan udah pernah di Jakarta itu jual mobil, dan mereka kan udah di itu sama siapa itu, Kapolres itu ya, yang hebat itu, yang siapa lupa namanya itu. Nah, sampai dikupas di Instagram apa di channel TikTok itu khusus bahwa mereka sengaja pakai pakaian agamis gitu kan. Jadi menunjukkan bahwa dia ada seorang ustaz, seorang haji, itu semua beli. Jadi untuk menipu Anda supaya Anda datang menyerahkan mobil Anda, kemudian Anda dibunuh, kemudian dibuang di banjir kanal timur sana. Itu Anda kasihan gitu kan. Berarti Anda jangan pernah posting jualan barang Anda di online, karena di online itu banyak kasus penipuan gitu. Jadi sampai sini saya harap Anda paham ya inti ceritanya. Jadi kawan penipu ini akan menipu dua belah pihak, dan ini mereka itu ada di mana-mana, ada di sekitar kita, dan dia akan mengincar kita. Oke, ini yang pertama nih. Oke, yang kedua, saya harap Anda kepintaran meningkat ya. Ini yang lebih gampang ditelah, masih ada lagi nanti saya cerita. Nah, sekarang kita bicara tentang health marketing. Health marketing itu adalah penipuan atas dasar yang disebut dengan sesuatu yang disebut ilmu marketing, penjualan, tetapi itu modus penipuan. Yang pertama ini Anda perhatikan baik-baik ini. Teman saya kan baru-baru ini kan memasukkan produk dari China gitu kan, produk China. Dia tanya-tanya, ini kira-kira ada trik nggak marketing? Sebenarnya ada, teman saya nggak cerita. Dia bilang, wah masa serius begitu? Iya begitu, Jadi ini, Anda punya toko. Ini yang pertama ya, Anda perhatikan baik, Anda dengarkan baik-baik. Dan Anda punya toko, Anda jual jual apa? Spare part, atau jual bahan plastik, atau jual apalah ya, jual peralatan rumah tangga. Nah, tiba-tiba ada datang orang, calon pembeli yang akan datang kepada Anda, kemudian dia akan menanyakan produk A atau merek B yang Anda tidak jual sama sekali.
ya. Jadi tiba-tiba ada satu orang datang, bisa ibu-ibu, bisa gadis cantik atau nenek-nenek gitu. Ini sindikat. Anda perhatikan baik-baik, ini sindikat. Jadi dia datang, dia tanya produk A yang memang Anda nggak jual, kan memang nggak ada produknya. Anda tanya dong, ibu, saya nggak punya merek ini, saya nggak punya produk ini, saya punyanya ini. Oh, saya nggak, saya suka yang itu kan lebih bagus gitu. Dia cerita gitu kan. Kalau ada, saya mau pesan nih, pesan banyak nih, continue, oke. Kemudian menghilang. Selang 2 minggu kemudian ada lagi orang datang menanyakan hal yang sama. Saya juga pingin pesan banyak nih, kita lagi butuh nih, ini bagus, cuman memang susah carinya ya. Nah, kemudian 2 minggu kemudian menghilang. Lalu 1 bulan kemudian datang lagi. Ini permainannya ini sangat pintar, sangat rapi, seolah membuat dia seolah-olah itu sangat natural gitu kan, sangat alamiah gitu. Nah, sebulan kemudian datang lagi, misalnya tim gitu kan, Pak, saya mau jual, cari barang ini, merek ini, ada nggak gini buat keperluan saya lah. Di benak Anda sebagai pemilik toko, ya, pemilik perusahaan, Anda pasti berpikir dong, loh, barang ini kok dalam 1, 2, 3 bulan ini kok banyak yang cari ya, ya kan? Nah, jadi dia datang ke pusat penjualan, semuanya ditawarin begitu. Jadi semua orang pun berpikir, loh, kok banyak yang cari ya, jangan-jangan barang ini bagus kan? Ini tahun 90-an ketika belum ada namanya dunia digital online, belum ada. Nah, sekarang mereka upload perkeren modus ini di digital. Jadi mereka bikin webnya, mereka bikin akun di Facebooknya ya, page di Facebooknya dan Instagram, mereka promosi ini. Tapi ini sindikat mafia gitu. Ada barangnya, dia nggak mengambil uang Anda, bukan begitu modusnya dia. Jadi dia mempromosikan barangnya, jadi dia bilang ada orang cari. Setelah itu Anda mulai berpikir. Nah, ketika Anda mulai berpikir 2 bulan, 3 bulan kemudian, nah, ya, datanglah sales, datanglah orang yang menawarkan produk A atau merek B itu, ya, datang ke toko Anda, bos, saya mau tawarin Anda produk ini atau merek ini, bagus bos. Dia bawa contohnya, Anda lihat gitu, loh. Begitu Anda lihat barang ini, berarti di pikiran Anda akan teringat, wah, ini ternyata yang dicari selama 3 bulan banyak orang itu, ya kan? Nah, berarti di pikiran Anda, nah, waktu dia lagi nego, bukan nego lagi, menawarkan Anda, orang yang ingin membeli datang. Tapi ini sindikat ya teman-teman semuanya. Datang, dia bilang, ada kok. Nah, Anda langsung bilang, sebentar, ini barangnya kan, berarti ada yang cari, ada yang nawarin. Ini namanya rezeki nomplok, bener gak? Nah, ada gitu. Nah, tetapi barang ini kan belum dikirim kan, dia salesnya cuma datang kan, marketingnya ini cuma datang kan, datang pada Anda. Lah, kemudian ini yang mau beli ini pikirnya udah ada barangnya, dia mau pesen kan, jadi Anda pesen dulu ke salesnya ini. Padahal 2 orang ini satu perusahaan gitu. Nah, jadi dia nawarin, kemudian engkau itu catat, Anda butuh berapa gitu kan, bosnya itu catat, dan Anda butuh berapa gitu. Begitu dia bilang kuantitinya besar dan Anda sebagai bos, Anda akan ambil banyak kan. Begitu Anda ngambil banyak dan salesnya bilang, oke, nanti kita kirim ya, catat alamatnya, nomor handphone segala macam, bikinlah invoice segala macam, orderan segala macam. Oke, nah, yang pembeli ini bilang nanti begitu udah barangnya baru saya datang lagi. Oke, jadi begitu Anda order banyak, dan yang toko sebelah-sebelahnya juga, antar bos itu pikir, wah, ini rame nih, orangnya sama, orangnya udah datang nih yang nawarin produknya memang bagus gitu kan. Nah, Anda order semua satu komplek kawasan pasar itu, order semuanya. Begitu order, mereka kirim barangnya, dan orang yang mau beli itu tidak pernah nongol lagi dan tidak pernah datang untuk membeli. Jadi disikat itu, satu produk itu dijual habis sama yang punya kawanan penipuan health marketing ini. Nah, Anda beli, bukan dia nggak nipu uang Anda, bener, produknya mungkin bisa lebih bagus, tetapi nggak bakal susah dijual gitu, ya kan, mungkin karena harganya tinggi atau. Jadi semua toko itu stok produknya banyak-banyak, dia sekali sikat itu berapa duit gitu, dan barang itu ternyata susah dijual, susah laku. Nah, dia untuk bisa melakukan dia dengan pura-pura mengutus orang, itu namanya ghost buyer gitu. Jadi
pembeli-pembeli palsu gitu. Sampai di sini Anda paham? Nah, teman saya tahun 90-an udah kena itu. Jadi di gudangnya dia bilang, wah sindikatnya luar biasa bro begini. Jadi satu pasar itu berapa puluhan toko itu semua stok produknya, jadi sekali sikat begitu. Nah, Anda harus hati-hati. Jadi kalau Anda orang ke toko Anda, suatu saat Anda jadi bos, dia tanya produk-produk ini, dia mau beli banyak, Anda bullshit, Anda jangan percaya. Ya, sama seperti transaksi batu bara dulu, transaksi handphone, alasannya beli ini uang digital puluhan ribu, itu bullshit, Anda jangan percaya. Itu health marketing pertama. Jadi dengan teknik marketing itu berusaha menjual, tapi ini bukan menipu sih, ini menjual barangnya, ya barangnya sebenarnya susah terjual gitu. Sampai sini Anda paham? Itu yang pertama. Sampai di sini tambah pintar nggak nih? Terus yang kedua ini adalah health marketing melalui siaran-siaran. Kalau Anda di TikTok, Anda lihat di YouTube, kemudian Anda orang biasa wanita cantik, ya, terus numpuk-numpuk uang, dia punya industri skincare dan segala macam. Percayalah, orang kaya tuh nggak akan pamer. Kalaupun dia pamer itu bukan dalam bentuk memamerkan dalam bentuk uang cash banyak itu. Percayalah, itu trik marketing. Itu sama seperti health marketing juga sih, ya. Jadi health marketing itu ya jual produk, bukan nipu Anda uang Anda, enggak, tapi produk itu bisa nggak berkualitas atau memang berkualitas tapi harganya tinggi, susah dijual, dan supaya Anda ikut, ya Anda ikut menjual, dan kalau Anda investasi ya di situ uang Anda diambil mereka dulu untuk diputar gitu, untuk keuntungan dari mereka juga gitu. Ya, jadi yang kedua tuh begini, ini yang orang bilang namanya di setting, kalau istilahnya kan setting skenario. Jadi kalau Anda lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube itu kan banyak settingan. Anda nggak tahu kan, seperti siaran televisi itu settingan punya, itu kan hiburan. Tapi kalau di dulu digital sosial ini, ya, sosial media ini, itu udah bukan penipuan, itu benar-benar menerkam Anda yang lengah, yang ingin membeli, nyetorkan uang gitu. Nah, ini juga tahun awal 2000 gitu. Ada teman saya kebetulan dia dengar siaran radio, talk show, kemudian dia bilang, oh ada orang hebat nih bro. Jadi saya bilang, hebat seperti apa? Dia bilang, ini hebat, oh ini orang hebat, kamu dengerin channelnya hari apa? Dia bilang hari sekian. Saya dengar dulu kan sama teman-teman saya waktu kuliah itu kan, ya kita sering dengar talk show ya. Biasa talk show-nya itu tentang seksologi tuh, masih ingat tuh ada dokter almarhum L. Tobing segala macam itu. Nah, terus ada ini siarannya bagus, dia bilang oke. Kemudian orang seperti apa? Begitu dia ngomong orangnya, ternyata orangnya ini, mohon maaf ya, saya bukan menjelekkan orangnya atau gimana, bukan, saya hanya bahas tentang health marketingnya itu. Jadi saya bilang orang ini saya kenal. Terus teman saya bilang, lu yang bener, lu kenal dari mana? Saya bilang, kalau kamu sebut ciri-cirinya ini, topik yang dia bicarakan, orangnya seperti ini, bener nggak? Dia bilang, kepalanya agak sedikit botak, orang agak gendut. Saya bilang, oh ya bener, kok kamu tahu gitu? Nah, namanya sekian bukan? Iya, namanya bener. Nah, ciri-cirinya udah benar, namanya udah benar. Nah, berarti dia penasaran dong, berarti bener dong. Saya bilang, yang dia bahas pasti topik ini. Kenapa? Karena di tempat saya kerja, usaha itu memang kan banyak pengusaha kan, ada tempat orang berbisnis kan. Nah, ada salah satu sosok yang memang dia di situ tuh udah bikin heboh, ya, bikin heboh gitu kan. Jadi saya lihat ini orang ini benar apa enggak, karena dia bikin heboh kan. Saya datang kita polos saja, waktu itu masih muda, saya datang. Tapi naluri akal sehat kita kan mencerna apa yang kita lihat, apa yang kita dengar kan. Oh ini saya pikir, wah ini nggak benar, ini pasti nipu punya. Nah, jadi dia talk show di radio. Jadi semua orang yang ngomong di situ, yang telepon itu menganggap bahwa dia hebat gitu. Ternyata menurut saya itu settingan ya. Jadi kalau Anda dengar di talk show radio, ya sekarang kan masih ada kan orang health, orang marketing lewat radio kan, selain di media sosial, di televisi agak jarang lah.
kan bayarnya lebih mahal. Kalau radio kan Anda lihat jam siarannya, kan dia ada siaran prime time. Kalau di TV kan jam 7 malam sampai jam 9 malam, itu kan orang santai, benar-benar itu jam-jam tayangan mahal. Jadi iklan-iklan yang berseliweran di layar kaca itu di TV kita itu mahal. Tapi kalau udah jam 1 kan banyak yang nggak nonton TV lagi. Nah, talk show-nya sama di jam-jam sibuk atau dia jam-jam 11 malam gitu. Nah, jadi semua orang yang telepon itu adalah orang-orang dia gitu. Jadi saya harap Anda paham kalau Anda dengar talk show di radio, kemudian dia bilang, Pak, saya pakai produk Bapak ini bagus sih Pak, cuman ini ada kelemahannya di sini. Kemudian dia menjawab, oh kelemahannya itu bukan karena produk ini, tapi karena perawatan dari Bapak itu kurang gitu. Oh begitu ya Pak, jadi cara merawatnya gimana? Cara merawatnya begini-begini, setiap 6 bulan sekali Anda harus panggil teknisi kita, atau Anda bawa produk Anda ke service center kita yang tersebar di seluruh kota di Indonesia. Nah, nanti akan diservis, akan istilahnya kan dipulihkan, diganti saringan udaranya atau diganti salah satu elemennya sehingga dia tetap berjalan optimal. Nah, selama ini menurut Bapak bagaimana produk? Wah, produk Bapak luar biasa bagus. Nah, itu kan kurang lebih gitu kan. Nah, Anda yang dengar radio pasti Anda, wah ini bagus nih. Ini langsung live nih orang telepon. Setelah itu yang ditipu bisa juga pembawa acaranya, kan nggak tahu kan, dia cuman memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mempromosikan bisnisnya kan dalam talk show gitu kan. Nah, kemudian ada telepon berdiri lagi, Pak saya mau tanya ini produk kita. Semua pertanyaan itu jawabannya udah dipersiapkan dan pertanyaan udah dipersiapkan. Mungkin sampai di sini Anda pikir, wah ini suhu liang apat ini berpikiran terlalu kritis, mengada-ngada. Ya kan? Ya memang ada talk show yang murni, tapi ada talk show yang memang yang saya sebut health marketing. Kalau Anda termakan strategi marketing itu, ya udah Anda masuk neraka istilahnya. Ya, menderita banget lah. Dan orang yang menggunakan ilmu-ilmu marketing itu untuk memupuk kekayaan bagi pribadi, kelompok atau perusahaannya juga, ya nggak tahu pertanggungjawabannya di mana, di akhirat kan. Makanya health marketing. Jadi orang yang kena korban menderita di dunia, yang bikinnya itu ya nanti tanggung jawabnya di akhirat kan. Ya semoga sih, saya berharap semua sih masuk surga gitu. Tapi ya saya mohon maaf, saya pakai health marketing aja karena banyak sekali strategi-strategi marketing ya begitu. Salah satunya contoh misalnya produk MLM, ya kan? Dia kan bermain di ranah yang abu-abu istilahnya. Dia nggak berani bilang bahwa ini obat kesehatan ini bisa memperpanjang umur kita. Nggak ada, bisa diklaim orang kan. Dia bilang membantu menjaga kesehatan. Nah, yang namanya membantu kan berarti, ya Anda tahu membantu kan bukan menjaga kesehatan, membantu. Nah, membantu bisa aja Anda kebablasan, bisa aja kita nggak terbantu, ya kan? Membantu merawat kecantikan, nah, membantu merawat kesehatan, ya membantu. Jadi tetapi harganya berkali-kali lipat itu. Oke, sampai di sini saya harap Anda paham ya, yang transaksi emas itu, dan Anda hati-hati dalam kehidupan Anda, anak-anak Anda, rekan-rekan Anda bagikan video ini kalau video ini bermanfaat buat Anda. Dan terus yang kedua itu adalah yang talk show, Anda hati-hati, Anda lihat di YouTube, TikTok segala macam itu bisa settingan, istilah orang settingan. Terus yang pertama itu adalah tiba-tiba orang datang meminta produk kepada Anda, kemudian Anda merasa bahwa ini produk akan laku, lalu datanglah orang menawarkan produk Anda, begitu Anda oke, Anda diterkam buaya. Ya kan? Diterkam buaya karatan. Semua itu mereka pintar sekali. Dan oh ya, tambah satu lagi nih biar tambah pintar dah. Ini pernah saya lakukan, itu mengorbankan uang. Jadi semua ilmu yang saya bagikan ini ya memang ada ilmu yang gratis, ya, karena berdiskusi sama teman curhat, atau bisa juga ya saya korbankan uang memancing gitu. Nah ini begini, jadi di Instagram itu kan teman saya, bukan Instagram, di Telegram. Jadi saya pernah punya akun Telegram. Kemudian saya tutup, lalu teman saya bilang nih ada bisnis Bitcoin nih lagi airdrop gitu kan, Bitcoin. Terus ada yang namanya hamster gitu kan segala macam. Kamu join lah, join. Saya bilang aduh saya nggak punya waktu, gimana join? Udah Anda join, link saya join kan. Nah, lalu di Telegram itu kan namanya kita search, ada namanya orang di sekitar kita kan, kerjaan saya gitu, search, tes. Kemudian saya lihat ada cewek cantik ini kok masuk di dalam banyak grup kan. Nah, tapi
fotonya kok sama gitu. Nah, kemudian saya pancing dia lah ya, nama kita say hello, pancing dia. Langsung saya lihat karena dia pakainya seksi, ini pasti cewek yang bikin buka BO kan, buka BO gitu. Saya lihat ini nggak mungkin satu foto tuh di banyak grup, itu nggak mungkin, mustahil. Meskipun jaraknya jauh gitu kan, berarti dia nggak di dalam satu kota, di luar kota pun dia ada gitu kan. Berarti berarti ini sindikat nih. Lalu saya bilang BO ya, BO tuh Anda nggak ngerti, BO tuh booking online gitu loh. Jadi bawa tuh cewek, bawa ke kamar, bawa ke hotel, di apartemen untuk ditidurin gitu istilahnya. Itu namanya BO gitu. Jadi saya pancing dia, kemudian dia tanya lokasi. Ya, ini pinter kan, dia berarti tanya lokasi. Dan modusnya tuh seperti ini, Anda jangan coba, itu pasti Anda jadi korban. Jadi saya bilang oke, BO berapa, dia buka harga berapa, 600.000 gitu, short time gitu kan, 600.000 nih. Saya ikutin permainannya. Saya bilang oke, jadi kamu di hotel mana? Dia bilang kita ada di hotel ABC. Nah, dia tanya kita dulu lokasi kita di mana. Itu pinter, ini jaringan penipu juga nih, mungkin satu kelompok sama yang nipu-nipu emas itu ya. Jadi dia akan tanya kita di mana dulu kan. Berarti begitu kita tanya di mana dulu, misal Anda bilang saya ada di daerah Tanjung Duren kan. Begitu kita bilang kita ada di Tanjung Duren, jadi dia punya teman itu, dia di Google, ini orang hebat juga lah. Jadi dia di Google, dia langsung search hotel dekat Tanjung Duren. Sampai di sini Anda paham kan permainan? Hotel dekat Tanjung Duren. Begitu dia search kan muncul kan nama-nama hotelnya, ada Banyan Boulevard, ada mana lagi di Hotel Ciputra, terus ada di hotel butik hotel ya kan, dan ada beberapa hotel 88 di Grogol dan segala macam. Nah, atau hotel di Danjaya yang pernah saya ceritakan, Danjaya itu temen om saya bunuh diri itu di dan Mogot itu karena Bank BHS itu. Udah saya pernah cerita Anda betapa mengerikan penipuan begini kan. Nah, Bank Harapan Sentosa gitu. Nah, jadi dia akan cari hotel yang dekat. Nah, kemudian dia akan menginformasikan saya ada di hotel ini, di kamar sekian. Nah, tapi Anda tidak bisa datang kecuali Anda DP. Nah, waktu itu saya tanya DP berapa gitu kan. Dia bilang 100.000 boleh, 200.000 boleh, berapa. Kan nggak mungkin dong kita DP. Misal dia booking 600.000, saya transfer 600.000, nggak mungkin. Itu kan bodoh kan. Lalu saya bilang, oke, saya DP kamu 200.000. Saya pancing dia 200.000. Begitu dia 100.000, orang biasa kasih 100.000 kan, berarti dia merasa bahwa ini orang punya duit kan, dia akan kasih 200.000. Saya kasih 200. Waktu pertama minta rekening itu dalam sejarah hidup saya itu, saya sebenarnya saya udah tahu ini modus penipuan, tapi kalau kita nggak ngikutin kan nggak tahu detailnya seperti apa gitu. Jadi saya transfer 200.000, dia menyodorkan rekening Bank Danamon waktu itu. Nah, sebenarnya saya malas dalam transaksi bisnis apapun itu, jual beli online apapun, saya selalu memilih transaksi di rekening Bank BCA. Kenapa? Mungkin Anda pikir, lah kenapa Bank BCA suhu? Nah, ini ada ceritanya. Kalau rekening bank yang kayak bank-bank digital, kayak Cbank yang punya Shopee, kemudian Bank Jago, terus ada lagi bank-bank apa gitu yang gampang dibuat itu kayak BTPN yang digital, itu banyak dipakai untuk kawanan penipu. Kenapa? Karena kawanan penipu ini semakin sempit pergerakannya dan dia tidak berani menyetorkan wajahnya di bank-bank konvensional yang bertemu. Dan kalau Anda tahu di BCA ketika Anda buka rekening itu di depan itu teller ya, CS customer service itu ada kamera yang benar-benar membidik Anda yang duduk di situ begitu Anda buka rekening ya. Kenapa? Karena dulu saya pernah di buku tamunya situsnya Polri, itu cyber crime-nya Polri, itu kan ada DPO kan, itu kan ada daftar list DPO yang dicari sama polisi karena berbagai kasus gitu kan. Nah, ada satu kasus itu sebenarnya polisi udah bisa menemukan siapa pelakunya, itu kasus besar. Mungkin sekarang udah hilang, udah dilupain orang itu penipuan. Tetapi begitu ditelusuri rekening banknya, udah sampai nih rekening banknya. Dan di rekening itu kapan dibuka rekening bank itu kan ada rekaman CCTV di bank itu. Nah,
Tetapi begitu video, rekaman video itu CCTV dibuka dan orang ini tidak ketahuan. Kenapa? Karena dia memakai bank muamalat. Ya, bank muamalat itu salah satu bank syariah yang berbasiskan ya menerapkan apa aturan-aturan Islami gitu kan. Nah, jadi rekening penipu ini ada rekening yang dibuka oleh seorang ibu-ibu dan kemudian ibu-ibu tuh memakai burka. Jadi Anda bayangin, kalau saya pakai kacamata saya lepas, ini kan jelas kan? Tapi kalau saya udah pakai gini, tambah nggak jelas kan? Ada topi, ada pembungkus gini. Jadi hitam-hitam burka, cuman kelihatan matanya dan dia membuka rekening itu. Nah, kenapa diizinkan membuka rekening itu? Ya karena dia mengklaim bahwa Anda tidak boleh mencopot pakaian saya ini karena saya menerapkan syariat Islam. Kalau Anda mencopot ini, membuka kerudung saya, kelihatan wajah saya, berarti Anda melanggar hak asasi saya sebagai manusia gitu. Jadi saya harus pakai begini. Kemudian dibikinlah rekening banknya dan ditemenin suaminya, tapi suaminya mungkin waktu itu nggak maju kali gimana, dan ibu-ibu ini maju sendiri. Ya, jadi dapat rekening itu. Begitu polisi buka, KTP-nya bodong. Itu zaman dulu kan belum single identity ini. Saya belum cerita sampai idenya Menteri Keuangan Sri Mulyani ya, sampai single identity itu. Nah, jadi waktu itu kan masih KTP bodong dan dia buka dan rekening itu digunakan untuk penipuan. Jadi tidak terpecahkan kasus ini. Memang nggak terpecahkan. Polisi udah sampai di situ, tinggal buka CCTV-nya, tetapi orangnya tidak kelihatan seperti gini. Jadi tertutup. Nah, makanya sebenarnya kalau Anda tidak mau ditipu, Anda harus transaksi di rekening BCA daripada Anda mau cuan malah buntung gitu kan. Jadi dia minta kasih saya rekening Danamon, oke saya ikutin, saya bilang oke saya transfer dia 100.000, saya transfer dia 100.000. Dia semangat dong, dia terima lebih banyak, dia selamat. Oke, dia bilang Anda di hotel mana gitu kan. Jadi dia suruh kita cari hotel dulu. Ya, satu hotel ya kita masuk aja, mobil dibawa kita ke hotel misal Banyan Boulevard. Dia tanya kamar berapa, nanti orang kita datang, silakan orang kita, dia bilang orang kita udah di situ, padahal nggak ada di kamar itu. Jadi dia bilang coba kalau Anda memang di hotel ini supaya tidak sama-sama enak, karena bisa juga Anda aparat kepolisian menangkap prostitusi online. Alasannya begitu kan. Jadi pastikan dulu Anda memang benar-benar di hotel. Jadi kalau memang Anda udah di hotel lokasi, tolong foto. Jadi saya datang nyetir gini, kemudian di hotel Banyan Boulevard saya pakai handphone saya take picture, kemudian saya kirim ke dia by WA. Waktu itu Telegram apa WA, kalau lupa, bisa Telegram, bisa WA, mereka berkomunikasi gitu. Dia bilang oke, udah dapat kan. Nah, begitu dia benar, oh berarti Anda benar di hotel itu. Dia lihat kan, tinggal dia lihat dong, meskipun dia nggak tahu penipuan ini bisa juga dia lokasinya misal di Makassar, di Palembang, atau di Palu, atau di Irian Jaya kan. Dapat screenshotnya, dia bilang oke, Anda tunggu sebentar, kita prepare dulu wanitanya gitu kan. Saya prepare diri. Dia bisa mengatasnamakan satu kayak EO, event organizer itu yang mengorganize cewek-cewek panggilan BO, atau bisa juga pribadi. Jadi gitu, kita fotoin, dia bilang oke, Anda bisa di situ, tunggu sebentar, nanti akan kita proses. Silakan Anda masuk kamar sekian. Nah, sebelum masuk kamar sekian, mereka akan biasa meminta uang lagi. Jadi karena ini adalah bisnis, ini ada transaksi yang melanggar aturan, katanya gini-gini, biar aman, biar sama-sama enak, memastikan Anda punya uang juga, jangan sampai Anda tidurin cewek kita, tidurin saya itu Anda nggak bayar kan, kasus pembunuhan segala macam kan, banyak alasan mereka. Jadi oke, dia akan minta Anda bayar lunas atau bayar lebih banyak lagi, atau jaminan ini, jaminan itu. Nah, disitulah penipuannya. Jadi kalau Anda percaya, Anda pikir, oh ini pinter, ini bener nih, ceweknya cantik nih segala macam, dia kirim video-video yang udah dia rekam, itu jaringannya, atau dia ambil di tempat lain, kita kan nggak tahu kan, bisa aja ngambil dari media sosial yang lain kan ada kan video-video, dan kita kan nggak semua orang kan ngikutin akun-akun media sosial segala macam. Nah, begitu Anda transfer lebih lagi, berarti Anda di situ Anda disikat gitu. Jadi mereka tuh
nggak ada sama sekali. Untuk Anda yang suka laki-laki terutama kan, pasti kan Anda menang bola banyak duit, oh ada mikir gimana saya dapat cewek sini, dapat cewek situ kan. Bener nggak kan? Nah, jadi Anda jangan mau ditipu ya. Tapi kalau Anda nggak percaya, Anda boleh pancing dia. Pokoknya di Telegram itu ya cewek-cewek cantik segala macam, itu di Facebook atau di apapun itu. Ya itu atau Anda lihat barang-barang yang bagus harganya, misal orang jual anjing di TikTok itu orang 3 juta, misal anjing poodle, tapi di situ cuman 750.000, alasannya ini anjing adopsi segala macam, lucu, Anda transaksi, Anda DP, Anda minta harap anjing itu dikirim. Jangan percaya Anda itu akan dikirim, itu semua penipuan. Oke, terima kasih atas teman-teman, atas perhatiannya, atas tonton video ini hampir 1 jam. Ini kita kebut ya. Dan untuk yang pingin join di kelas itu 150.000, Anda boleh kontak email ke saya supaya Anda bisa mandiri. Anda nggak perlu prediksi lah. Anda beberapa orang kita diskusi di situ. Ini permainannya begitu-gitu. Odds-nya turun-turun, dia naik lagi, turun-turun, naik lagi, ya begitu aja gitu. Ya, tetapi saya tetap mempertimbangkan bagaimana juga ya supaya kita ini ya survive ya di situasi yang benar-benar susah. Anda percaya benar-benar susah cari uang sekarang, jadi Anda harus hemat uang Anda. Bicara tentang peluang, apapun itu permainan itu, bicara tentang peluang itu selalu akan ada. Nah, probabilitas peluang itu. Tapi ketika peluang itu Anda, tapi dana Anda sudah habis, ya Anda tidak bisa meraih peluang itu lagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap semangat, tetap belajar, dan salam sukses, salam prediksi buat kita semua. Buka kacamata dulu ya.